Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Azura dengan NIM 23006169. Nah, di sini saya akan mempraktikkan video konseling, yaitu konseling art terapi. Dan saya sebagai konselor dan rekan saya Rahma Yunita dari jurusan Pariwisata Perhotelan sebagai klien. Baik Ananda, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Ananda karena Ananda telah hadir pada ruangan konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu udah diperkenalan. Baik Bu, alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat Bu. Wah, alhamdulillah sekali Ananda. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Sandra Azura. Ananda bisa memanggil Ibu Sandra. Ibu adalah konselor di tempat ini. Baik, apa Ananda sekarang lagi yang perkenalan? Baik Bu, perkenalkan nama saya Rahma Yunita. Saya merupakan mahasiswa dari Tata Busana Bu. Oh baik, jadi Rahma dari Tata Busana ya? Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Ananda sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada kliennya yang nanti bertujuan untuk mengentaskan masalahnya. Nah, nanti Ananda itu nggak perlu khawatir karena di sini Ibu akan merahasiakan semua yang Ananda ceritakan kepada Ibu. Hanya Ibu dan Ananda yang tahu. Ibu tidak akan menyebarluaskan dan tidak akan membeberkan kepada siapapun tanpa seizin dari Ananda. Nah, di sini Ananda silahkan terbuka kepada Ibu, bicara apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa ditambah-tambah ataupun dikurangi. Dan Ibu tidak akan membeberkan apapun yang menjadi masalah dari Ananda. Oke, baik Bu. Apa yang ingin Ananda ceritakan hari ini? Nah, pada akhir-akhir ini Bu, saya tuh cukup stres Bu karena banyak tugas saya, sementara lingkungan saya tuh kurang mendukung Bu. Begitu. Apa yang membuat Rahma itu jadi stres? Saya tuh tidak nyaman, terutama dengan teman kos saya Bu. Tidak Dia nyaman. tuh sering berisik sampai malam, kadang dia jarang membersihkan kamar gitu Bu. Oh baik. Tidak nyamannya tuh dalam membersihkan kamar, sering meninggalkan barang-barang yang berantakan seperti itu ya? Iya Bu. Sejak kapan itu mengganggu waktu Rahma? Sejak mulai dari 4 bulan terakhir. Jadi dari 4 bulan terakhir ya Rahma? Iya Bu. Sebelumnya bagaimana hubungan Rahma dengan teman Rahma tersebut? Awalnya kayak biasa-biasa aja sih Bu, kayak baik-baik aja Bu. Terus apa yang berubah kemudian? Kebiasaannya tuh semakin sering Bu, tuh saya tuh kayak mulai merasa terganggu, saya tuh mulai merasa nggak nyaman aja sama dia kayak selama itu Bu. Oh baik, saya bisa merasakannya. Ketika Rahma itu terganggu dengan itu, apa yang biasa Rahma lakukan? Ya kadang saya tuh kesal Bu. Kesal, marah mungkin ya? Iya Bu, marah. Selain kesal, marah, apalagi yang mungkin Rahma rasakan? Sedih juga sih Bu. Apa yang membuat Rahma tuh kayak merasa sedih kalau itu? Ya saya tuh kayak nggak dihargai aja Bu kalau bukan aku gitu. Sementara saya aja yang membersihkan, saya aja yang kayak peduli di kamar tersebut Bu, sementara dia nggak peduli Bu. Jadi itu ada harapan untuk saling menghargai antar teman supaya lebih dihargai dalam teman satu kamar. Begitu kan maksud Rahma? Iya sih Bu, nggak dihargai aja Bu. Iya. Nah, ketika Rahma itu merasa terganggu, dibuat sedih, dibuat kesal, apakah Rahma itu menyampaikan kepada teman Rahma tersebut tentang perasaan Rahma? Kalau buat menyampaikan sih belum pernah. Belum pernah ya. Apa yang kayak
membuat Rahma itu kayak ngerasa diam gitu, nggak nyampein secara langsung apa yang Rahma rasain? Nanti Bu, kalau saya sampaikan secara langsung Bu, kan kita sekamar nih Bu. Jadi kalau saya omongin secara langsung nanti kan orang tuh memiliki tipikal yang berbeda-beda Bu. Ada yang mudah tersinggung. Apa yang membuat Rahma itu memilih untuk diam, nggak ngomong langsung sama orang tuh? Ya, saya tuh takut aja Bu, nanti hubungan kami di kamar tuh jadi nggak baik-baik aja Bu. Setelah kalau kita bicarakan secara langsung mungkin ada, tapi belum sekarang sih Bu waktunya buat diomongin. Jadi menjaga hubungan itu merupakan hal yang penting bagi Rahma dibanding mengungkapkan perasaan Rahma tersebut. Benar Iya begitu? Bu, benar Bu. Nah, selama 4 bulan terakhir nih, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan Rahma ini? Saya tuh jadi sulit tidur gitu Bu, kadang kayak malas aja di kamar gitu Bu. Oh, karena suara kebisingan mungkin gitu ya? Iya Bu. Selain itu ada lagi mungkin yang membuat Rahma merasa terganggu atau apa? Saya tuh jadi sulit itu buat nyelesain skripsi maupun tugas-tugas saya yang banyak tuh Bu. Kalau dengan kondisi emosional Rahma itu berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh Bu, saya tuh jadi emosi gitu, dikit-dikit saya merasa sensi aja gitu Bu. Apa kayak Rahma pernah nangis nggak gara-gara masalah ini, nangis gitu gara-gara muak atau kesal gitu jadi nangis gara-gara masalah ini, pernah nggak? Pernah Bu, Kapan tuh biasanya? misalnya kalau dia lagi nggak ada di kos tuh Bu, kan saya jadi sendirian. Nah pas saya lagi sendirian tuh disitulah saya kayak merasa sedih, kayak nangis aja sendiri Bu. Atau kayak malam nih Bu, sementara dia udah tidur, terus saya belum tidur, terus disitulah saya kayak sedih, terus nangis Bu. Waktu Rahma sedih nangis itu apa yang Rahma pikirkan? Iya, saya tuh capek aja Bu buat menghadapi semua ini gitu. Benar-benar capek, mulai dari fisik saya capek, pikiran saya pun juga capek Bu. Capeknya tuh kayak capek nih harus menghadapi ini sendirian gitu ya? Iya Bu. Jadi selama ini apakah ada orang yang mengetahui kondisi Rahma, apa yang Rahma rasakan? Apakah ada orang yang mengetahuinya? Kalau untuk orang yang mengetahuinya mungkin teman dekat saya sih Bu, karena dulu saya juga pernah cerita mengenai kondisi saya saat ini. Paling kayak 2 atau 3 orang lah Bu yang tahu mengenai masalah saya, kondisi saya. Jadi sebagian perasaan itu Rahma pendam sendirian gitu. Iya Bu, saya pendam aja sih sendirian. Nah, bagaimana rasanya itu menyimpan perasaan emosi itu berbulan-bulan, itu bagaimana rasanya? Sangat berat sekali sih Bu, keberatan saya capek aja sendiri yang ada Bu. Iya, itu pasti berat sekali sih. Iya Bu. Nah, kalau misalnya nih Rahma disuruh menggambarkan kayak perasaan ataupun emosi paling dominan yang Naya alami, bagaimana perasaan itu? Ya marah lah saya Bu. Marahnya tuh marah ke siapa? Sama teman kos saya Bu. Jika nanti misal sesuatunya nanti kemarahan itu bisa kayak diselesaikan atau mungkin dibicarakan, kira-kira apa yang ingin Rahma katakan? Ya saya bilang sama teman saya tuh kayak ya hargai saya gitu. Jangan kayak semena-mena aja di kosan. Nah, di sini tuh saya tuh kayak ngeliat itu kayak Rahma tuh sangat menghargai bentuk penghargaan itu ya. Iya Bu. Selain marah, apalagi yang mungkin Rahma rasakan? Kecewa Bu. Kecewa karena? Ya karena saya tuh berharap dia tuh bisa lebih peduli aja Bu dengan lingkungan saya, dengan lingkungan sekitar Bu.
Jadi kayak ada harapan yang belum terpenuhi ya berarti. Iya Bu. Eh, Tidak apa-apa, tidak sedih, tidak boleh sedih Rahma. Silahkan saja kalau kecewa, kalau mau nangis silahkan saja. Saya akan menemani Rahma di sini. ya Bu, oke Bu. Nah, setelah tadi saya mendengar semua cerita Rahma, mengetahui permasalahan Rahma, terus saya itu kayak menyimpulkan ini tuh sangat berat banget ya dalam hidup Rahma. Iya Bu, sangat berat gitu bagi saya Bu. Dari semua yang Rahma ceritakan tadi, kayak yang kita bahas tadi, terus saya tuh melihat bahwa banyak sekali perasaan yang muncul. Ada itu perasaan marah, kecewa, sedih, lelah, atau mungkin perasaan yang tidak dihargai. Terkadang perasaan-perasaan tersebut sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Iya Bu, benar Bu. Nah, oleh karena itu, pada sesi siang hari ini, saya akan mengajak Rahma itu menggunakan satu pendekatan konseling, yaitu konseling art terapi, atau bisa juga disebut dengan konseling seni. Apa ya Bu, kalau art terapi itu bagaimana Bu? Nah, art terapi itu adalah salah satu pendekatan konseling yang menggunakan media seni atau menggambar untuk membantu seseorang mengekspresikan pikirannya, perasaannya, ataupun mungkin pengalamannya. Melalui gambar, kita bisa melihat hal-hal yang selama ini sulit atau tidak bisa diungkapkan secara langsung. Jadi kayak saya tuh disuruh kayak menggambar gitu ya Bu? Ya, benar sekali Rahma. Namun, tidak perlu memikirkan bagus atau tidaknya gambar tersebut. Rahma itu tidak perlu membuat gambar, oh ini harus perfect banget, tidak. Kita itu tidak sedang mengikuti lomba menggambar, tapi kita sedang mengikuti konseling art terapi. Yang terpenting dari gambar tersebut adalah makna dan gambar Rahma yang Rahma buat. Oke Bu. Nah, setelah mendengar cerita Rahma tadi, saya ingin mengajak menggambar situasi yang Rahma paling mewakili, kayak yang paling mewakili dari pengalaman dan perasaan Rahma ini selama tinggal bersama teman kos Rahma. Apakah Rahma bersedia? Bersedia Bu, siap Bu. Nah, baik. Ibu akan mengambil kertas dan alat warna yang udah Ibu siapkan. Nanti Rahma boleh menggambar apa saja yang muncul dalam pikiran Rahma. Ketika Rahma sedang memikirkan apapun itu, Rahma boleh menggambarnya. Oke? Bentar ya, Ibu ambil kertas. Nah, di sini ada kertas. Nah, di sini ada kertas dan pena warna. Di sini Rahma boleh menggambarkan apa saja yang Rahma rasakan, gambarkan apa saja yang menjadi situasi terburuk Rahma saat berada di kamar kos Rahma tersebut. Ibu.
Iya, nah. Sudah, Bu. Oh, jadi ini gambar yang Rahma buat. Iya, Bu. Oh, baik. Bagaimana perasaan Rahma ketika sedang menggambar? Perasaannya sudah lega, Bu. Dan tidak apa-apa yang terjadi lagi, Bu. Tidak apa-apa. Coba kita teruskan sampai Rahma itu merasa gambar ini cukup untuk mewakili pengalaman Rahma yang sedang Rahma alami. Apakah ini sudah cukup untuk mewakilkan perasaan Rahma? Kalau menurut saya dari gambar ini sudah cukup. Bisakah Rahma memberitahu kepada saya ini nih apa aja yang ada dalam ini, kayak ini Bu, bisakah Rahma menjelaskan kepada saya gitu apa yang Rahma ceritakan dari gambar tersebut? Bisa, Bu. Jadi ini kayak diceritakan gitu ya, Bu. Jadi, Bu, ini ada kamar, sebuah kamar yang mana di sini ada kasur dua, Bu. Ini ada kasur satu, ini kasur saya, dan ini kasur teman saya, Bu. Nah, sementara ini yang seperti ini merupakan rambut, Bu, yang lagi berserak-serak. Jadi ini rambut yang membuat Rahma merasa terganggu. Ya, rambut, sementara kayak debu juga, Bu, dan juga sampah. Nah, di sini juga ada rambut yang jadi, Bu, ini rambut-rambut yang berserakan nih, Bu. Ini full nih di sekitar kamar karena ada rambut yang berserakan. Nah, ini, Bu, kamar mandi yang kotor banget, Bu. Di bawah aromanya kamar tuh nggak enak, nggak sedap, Bu. Nah, sementara ini ada piring kotor yang masih ada nasinya, yang sisa-sisa makanan. Ini meja belajar saya, Bu. Meja belajar ini sementara masih ada piring kotor, mejanya juga kotor nih, Bu. Terus ini juga ada pakaian kotor, Bu. Pakaian kotor nih udah berminggu-minggu lah, Bu, sekitar seminggu lah belum dicuci. Itu baunya nggak sedap lagi, Bu. Tuh nyebar ke seluruh kamar gitu, Bu. Nah, di sinilah, Bu, saya yang lagi duduk gitu, Bu. Sementara teman saya ini dia lagi PC sama cowoknya. Itu kan kayak di atas kasur rebahan terus gitu, nggak ada melakukan aktivitas di kamar, Bu. Dia lagi lagi terus, nggak apalagi kayak hari-hari libur atau Sabtu Minggu, Bu, nggak ada pergerakan dari kasurnya. Di kasur aja dia tempat, Bu. Jadi gitu. Dari semua gambar yang Rahma bikin ini, mana yang menurut Rahma paling membuat Rahma kesal? Ini, Bu, ketika dia jadi Rahma paling kesal ketika teman Rahma sibuk video call sedangkan kamar-kamarnya belum dibereskan. Mengapa hal itu kayak hal yang paling penting menurut Rahma? Karena itu hal yang sering gitu, Bu, yang membuat saya kesal gitu, Bu. Sementara ini kan nggak dibersihinnya kamarnya, dia video call aja dari pagi sampai malam terus, Bu. Apa yang ingin Rahma sampaikan melalui gambar ini? Kayak saya tuh merasa sendirian aja, Bu, yang melakukan pembersihan ini yang itu, sementara dia nggak ada satupun kolaborasinya di kamar itu, Bu. Nah, ketika saya melihat gambar yang sekarang ini, apa yang perasaan yang paling sangat kuat muncul dalam diri Rahma? Saya tuh kayak sedih, marah gitu, Bu. Kesal aja lihat dia, Bu. Gambaran mana yang paling menggambarkan kesedihan Rahma tersebut? Ini, Bu, gambar yang saya lagi duduk sendiri. Baik. Bisakah Rahma ceritain lebih banyak tentang bagian yang ini? Saya melihat ada bagian merah gitu, Bu. Nah, di sini, Bu, saya tuh nggak punya tempat untuk mengungkapkan gimana perasaan saya, Bu. Nggak tahu kayak gimana cara mengungkapkannya, Bu. Jadi gambar ini tuh kayak nggambarin Rahma itu kayak kesepian gitu ya? Iya, Bu. Baik.
Jadi saya melihat warna hitam saja pada kertas ini. Oh, apa arti warna hitam bagi Naya? Eh, saya tuh merasa marah Bu. Oh, jadi warna hitam itu melambangkan kemarahan, kayak Iya Bu. tidak bisa berbicara apa yang ingin dikatakan begitu. Iya Bu. Bagaimana perasaan Naya setelah mengungkapkan kalimat ini? Saya itu kayak ingin dihargai aja Bu, kayak ingin didengarkan apa yang saya omongin. Jadi di balik kemarahan ini ada rasa sedih ya yang muncul. Iya Bu, benar banget Bu. Menurut Rahma, apa yang belum muncul, apa yang dibutuhin adalah penghargaan dan terhadap. Jadi yang paling Rahma butuhin itu adalah penghargaan dari setiap perasaan Rahma dalam kamar tidur ya. Iya Bu. Nah sekarang Ibu ingin mengajak Naya menggambarkan bahwa hidup ini bisa berbicara. Baik Bu. Jika gambar ini bisa berbicara kepada Naya, apa yang ingin Rahma katakan? Saya tuh sudah terlalu lama loh untuk memendamnya ini dengan sendiri gitu Bu. Bagaimana perasaan Rahma ketika mendengar pesan ini? Saya tuh menjadi lebih tersadar gitu Bu, Tersadar tentang apa? bahwa sebelumnya kan saya tuh nggak pernah mengungkapkan rasa-rasa apa, dan sekarang tuh saya mengungkapkan apa yang telah saya rasakan. Nah, jika gambar ini tuh bisa berbicara, apa yang ingin Rahma katakan pada gambar ini? Aku lelah Bu, aku beneran lelah. Lelah karena menahan ini sendirian ya? Iya Bu, karena saya menahan itu dengan sendirian saya Bu. Buat gambar apa ya? Nah, sekarang saya ingin mengajak Rahma membuat gambar kedua. Baik Bu. Kali ini kita gambarkan harapan atau kos yang Rahma impikan. Gambarnya membuatnya Rahma itu merasa tenang di dalamnya, merasa aman di dalamnya, merasa tentram. Apakah Rahma bersedia? Bersedia Bu. Nah, jadi silakan, ini kertas kedua, silakan Rahma membuat atau menggambar gambar impian Rahma.
Bu. Nah, bisakah Rahma ceritain kepada saya apa yang terjadi dalam kamar ini? Nah, boleh Bu. Nah, ini ada kasur, luahnya secara terpisah Bu. Nah, ini ada tikar untuk rebahan atau sambil-sambil nugas. Ini ada kaca. Ini ada kamar mandi yang wangi, yang bersih. Kemudian ini ada lantai yang bersih Bu, lantai yang wangi. Kemudian ini ada meja rias, kamarnya wangi dan dingin. Kemudian ini ada gantungan kunci, itu Bu. Jadi kamarnya ini ada pengharum ruangan. Nah, ini bantalnya tersusun dengan rapi, dindingnya juga ada boneka juga Bu, dan begitu juga dengan kasur teman saya. Ini ada bantalnya, ini ada dindingnya, kemudian tersusun dengan rapi dan bersih Bu. Menurut Rahma, apa perbedaannya dari gambar yang pertama? Kalau gambar yang pertama tuh saya tuh lebih percaya diri itu aja Bu. Di gambar yang ini Rahma lebih percaya Iya diri. Bu. Apa arti perubahan itu menurut Rahma? Saya ingin aja untuk memulai menyampaikan bagaimana perasaan yang sedang saya alami Bu. Nah, baiklah. Sekarang buatlah satu simbol yang menggambarkan kekuatan terbesar dari diri Naya. Di sini Rahma akan membuat salah satu gambar yang menggambarkan kekuatan besar dari diri Rahma. Bisa Rahma buatkan? Bisa Bu. Kekuatan yang besar ya Bu. Ya, yang membuat Rahma itu lebih percaya diri. Jadi setelah Ibu lihat, Rahma ini membuat pohon. Iya kan? Iya Bu. Ibu mau bertanya, mengapa Rahma memilih gambar pohon? Karena pohon ini kan Ibu bilang tadi kekuatan besar. Jadi setelah saya menggambar pohon ini, tapi bagi saya kalau ada angin itu dia nggak roboh gitu Bu. Gitu. Karena ini lebih kuat ya dari yang Rahma pikirkan. Iya Bu. Jika pohon ini bisa memberikan pesan, apa yang ingin Rahma katakan kepada ini? Kamu lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Nah, tepat sekali. Bagaimana gambaran Rahma setelah membuat gambar pohon tersebut? Saya tuh lebih tenang Bu. Kemudian saya tuh lebih juga percaya diri terhadap diri saya sendiri. Baiklah Rahma. Kita ini sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya ingin mengajak Rahma melihat kembali seluruh proses yang Rahma sudah lewati bersama. Bagaimana perasaan Rahma saat ini dibandingkan bagaimana perasaan Rahma saat sebelum datang ke ruangan saya, setelah datang ke ruangan saya. Kalau sebelum datang tuh saya kayak bingung, kesal, marah Bu. Tapi setelah datang dan setelah melakukan sesi konseling itu saya sudah mulai lega dengan perasaan saya. Bisa Rahma ceritakan sedikit aja bagaimana perasaan lega yang Rahma maksud tersebut? Tadi kan Bu, sebelum masuk saya tuh sangat penuh dan kayak sesak gitu, kesal juga Bu. Nah, rasa tuh kan banyak sekali yang ingin saya keluarkan, tetapi saya tuh tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkannya tuh Bu. Nah, setelah bercerita dan juga bergambar tadi itu saya merasa lebih ringan Bu, kayak pikiran saya tuh jadi plong gitu Bu. Jadi proses yang kita lalui hari ini itu membantu Naya mengeluarkan perasaan Naya yang selama ini dipendam atau susah untuk dikeluarkan. Ya Bu. Ya, dari semua hal yang kita bahas hari ini, bagian mana yang paling berkesan menurut Rahma? Ketika saya tuh berada sendiri
pojok ruangan gitu Bu. Apa yang membuat itu berkesan? Karena saya tuh baru sadar ternyata ya selama ini saya tuh sendirian dan saya memendamnya dengan sendiri juga Bu. Nah, itu tuh merupakan kesadaran yang sangat penting. Terkadang ketika kita berada dalam situasi masalah, kita itu tidak menyadari apa yang sebenar-benarnya yang kita rasakan. Kita itu hanya melihat dari sudut pandang teman kita, atau kita tuh melihat dari sudut pandang yang berbeda. Betul sih Bu. Selain itu, apalagi yang Naya pelajari tentang hari ini? Saya tuh belajar bahwa saya tuh sebenarnya marah dan kecewa, bukan hanya kesal Bu, seperti apa yang saya pikirkan selama ini Bu. Bagus sekali. Apa ada lagi? Dan di situ saya tuh juga sadar Bu bahwa saya tuh memiliki hak untuk menyampaikan bagaimana perasaan saya Bu. Nah, luar biasa sekali Rahma. Kesadaran itu menunjukkan bahwa Rahma ini mulai memahami kebutuhan dan perasaan Rahma sendiri itu dengan lebih baik. Ya, Bu. Setelah sesi ini berakhir, menurut Rahma, langkah kecil apa yang bisa Rahma lakukan untuk membantu diri Rahma keluar dari situasi atau masalah ini? Saya mungkin lebih memulai berbicara dengan baik bersama teman-teman saya Bu. Nah, bagaimana Rahma itu menyampaikannya nanti? Cara Rahma menyampaikannya itu? Itu saya mencari waktu yang baik ketika nanti itu lebih santai-santai di kos gitu Bu. Lalu mengerjakan apa yang lalu saya tuh menjelaskan bagaimana perasaan saya dan juga apa yang saya rasakan selama ini Bu. Nah, menurut saya itu langkah yang sangat baik. Ketika ingin berbicara nanti, cobalah fokus pada perasaan yang Rahma alami. Misalnya mengatakan, saya merasa terganggu ketika sedang tidur, daripada langsung menyalahkan teman Rahma itu. Baik Bu. Selain itu, apa yang bisa Rahma katakan ketika merasa marah atau tertekan nantinya? Saya mendapat solusi sih Bu, ketika pikiran kita terkacau sih kita bisa kayak menggambar seperti yang Ibu ajarkan tadi atau melukis bagaimana tentang perasaan yang sedang kita alami. Nah, bagus sekali Rahma. Gambar yang Rahma buat hari ini bisa menjadi menjadi media untuk mengenali perasaan Rahma untuk kemudian harinya. Nah, Rahma, saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi perasaan Rahma dan keberanian Rahma hari ini. Tidak mudah menceritakan itu. Pengalaman yang membuat kita terluka tidak mudah untuk mengungkapkannya. Bu, terima kasih ya Bu. Saya melihat Rahma adalah pribadi yang peduli terhadap hubungan dengan orang lain. Namun, saya itu juga berharap Rahma itu juga mengerti pada perasaan dan pengetahuan diri Rahma sendiri. Iya Bu. Ingat bahwa menyampaikan perasaan bukan berarti menjadi orang yang egois atau orang yang suka mencari masalah. Justru dengan menyampaikan perasaan secara lebih baik, kita itu bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami apa yang mungkin yang sedang kita alami. Ya, saya baru menyadari hal itu juga Bu. Dan sekarang saya percaya kepada Naya memiliki kemampuan untuk melakukannya nanti kepada teman kos tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah masih ada lagi hal yang ingin Rahma sampaikan atau yang ingin Rahma tanyakan kepada saya? Rasanya sejauh ini nggak ada Bu, karena saya udah mengungkapkan semua bagaimana perasaan saya. Baik, saya sangat senang hati mendengarnya. Terima kasih karena sudah terbuka dan berpartisipasi dengan baik selama konseling kita berlangsung. Iya, Bu. Ya Bu, terima kasih kembali ya Bu, karena saya tuh sudah merasa lebih tenang Bu dibandingkan kemarin-kemarin ini, dan apalagi tadi pas saya datang tuh benar-benar kacau banget Bu, tetapi setelah melakukan konseling saya puas Bu. Alhamdulillah ya Rahma. Semoga apa yang Rahma dapatkan hari ini bisa membantu Rahma dalam menghadapi situasi yang sedang Rahma alaminya di kemudian hari.
Jika di kemudian hari Rahma membutuhkan bantuan atau membutuhkan proses konseling, saya akan senang hati untuk mendampingi Rahma kembali. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Rahma, tetap semangat menjalani aktivitas kuliah dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan fisik, mental maupun emosional Rahma. Bu, baik Bu, insyaallah ya Bu. Kalau begitu, sesi konseling hari ini saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadiran Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.